Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kali Tutorial. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas cara instalasi Kali Linux di virtual machine VMware. Bicara tentang Kali Linux adalah sistem operasi distribusi Linux berbasis Debian yang dirancang untuk kebutuhan digital forensik dan pengujian penetrasi. Kali Linux itu dikelola oleh OpenShift Security dan dulunya itu bernama Backtrack. Kali Linux hampir sama dengan sistem operasi berbasis Linux pada umumnya, namun bedanya itu adalah Kali Linux sudah pre-install dengan tools yang dibutuhkan untuk kebutuhan penetrasi ataupun digital forensik. Selain itu, sistem dari Kali Linux ini sudah dirancang untuk kebutuhan penetrasi sehingga kita sebagai pengguna tinggal menggunakannya saja. Pada mata kuliah jaringan seperti keamanan jaringan ataupun keamanan sistem operasi ini biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas terkait jaringan ataupun keamanan pada komputer. Umumnya, kita disuruh untuk menginstal Kali Linux karena sudah terinstall Python dan tools yang dibutuhkan untuk melakukan penetrasi. Oleh karena itu, lebih baik kita sudah menginstal sistem operasi ini dan mempelajari cara menggunakan sebelum masuk ke mata kuliah tersebut. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara install Kali Linux di virtual machine VMware. Kenapa saya menginstal Kali Linux di virtual machine? Itu karena selain tidak menyulitkan kita untuk melakukan dual boot, menginstal Kali Linux pada virtual machine membuat kita sulit untuk terdeteksi pada jaringan atau sistem yang sedang diuji. Dan kenapa saya menggunakan VMware sebagai virtual machine-nya? Karena menurut saya, VMware mempunyai konfigurasi yang lebih banyak dibandingkan virtual machine lainnya, sehingga memudahkan konfigurasi yang dibutuhkan oleh Kali Linux. Selain itu, menggunakan Kali Linux sebagai virtual machine, sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam mengikuti tutorial kali ini. Alat dan bahan yang harus teman-teman siapkan itu adalah, yang pertama, file instalasi Kali Linux. Teman-teman dapat mendownloadnya di Google atau nanti saya akan menaruh link di deskripsi video ini. Yang selanjutnya itu adalah VMware Workstation. Dan selanjutnya itu adalah koneksi internet. Oke, kita langsung ke tutorialnya saja atau cara pengoperasiannya. Yang pertama, teman-teman buka VMware Workstation-nya. Di sini saya menggunakan VMware Workstation 12. Pada halaman awal, teman-teman klik Create a new virtual machine. Kemudian akan muncul window baru untuk memilih virtual machine. Pada langkah ini, saya pilih typical atau recommended, lalu klik next. Pada langkah selanjutnya, kita disuruh untuk memilih lokasi file install sistem operasi yang akan digunakan. Teman-teman pilih installer DC image file, lalu klik browse, dan kemudian pilih file install OS Kali Linux, dan klik open. Setelah itu tekan next. Karena pada langkah sebelumnya VMware tidak dapat menentukan sistem operasi yang teman-teman gunakan dari file install OS, maka pada langkah ini teman-teman disuruh untuk memilih sistem operasi yang digunakan secara manual. Pada GUID operating system, pilih saja Linux. Kemudian versinya, pilih Ubuntu 64-bit jika teman-teman menggunakan file install Kali Linux yang 64-bit, dan pilih Ubuntu jika menggunakan file install Kali Linux yang 32-bit. Setelah itu, tekan next. Beda pemilihan bit ini adalah untuk konfigurasi hardware virtual machine. Jika teman-teman memilih yang Ubuntu 64-bit, maka hardware yang akan dikonfigurasi sesuai dengan sistem 64-bit. Begitu pula sebaliknya. Pada langkah selanjutnya, teman-teman disuruh untuk memberi nama virtual machine dan lokasi penyimpanannya. Untuk virtual machine name, isi saja Kali Linux, dan lokasi biarkan default seperti itu. Lalu tekan next. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi penyimpanan. Secara default, VMware akan membuat ukuran penyimpanan untuk virtual machine sebesar 20 GB. Jika dirasa kurang, maka teman-teman bisa menaikkan ukurannya dengan mengetik angka pada kotak. Pada tutorial kali ini, saya memilih untuk menggunakan yang default, lalu tekan next. Pada langkah terakhir membuat virtual machine, akan ditampilkan spesifikasi singkat dari virtual machine yang sudah kita buat.
Untuk saat ini, teman-teman klik finish saja karena kita masih dapat mengubahnya setelah virtual machine itu dibuat. Jika virtual machine berhasil dibuat, maka akan terbuka window baru dari virtual machine yang sudah kita buat. Pada langkah ini, tekan power on this virtual machine untuk memulai instalasi Kali Linux di virtual machine. Jika menu install sudah tampil, klik pada layar virtual machine untuk masuk ke dalam virtual machine. Pada halaman awal install Kali Linux, mouse tidak dapat digunakan. Gunakan saja itu panah bawah dan keyword untuk navigasi. Pilih graphical install lalu enter. Untuk keluar dari virtual machine, teman-teman bisa tekan CTRL plus ALT pada keyboard. Langkah pertama dari instalasi Kali Linux adalah untuk memilih bahasa. Pada tutorial kali ini saya menggunakan bahasa Inggris, lalu klik continue. Pada langkah ini dan selanjutnya, mouse dapat digunakan untuk memilih atau menggerakkan kursor. Langkah selanjutnya adalah memilih lokasi. Pada langkah ini, pilih outer, lalu pilih Asia, lalu pilih Indonesia. Fungsi dari memilih lokasi Indonesia di sini adalah untuk mengatur time zone dan keyboard yang digunakan. Jika disuruh untuk memilih layout keyboard, klik saja next hingga installer Melot file installnya berjalan. Langkah selanjutnya adalah menentukan hostname. Pada tutorial kali ini, saya mengisi 192 karena menggunakan jaringan rumah. Fungsi dari hostname di sini adalah memudahkan identifikasi komputer pentest. Biasanya digunakan untuk pelapor. Karena di sini Kali Linux kita gunakan untuk belajar, maka isi saja 192 atau biarkan default. Kemudian klik tombol continue. Pada langkah selanjutnya adalah menentukan domain name. Masih sama dengan langkah sebelumnya, fungsi dari domain name biasanya adalah untuk pelapor. Karena kebutuhan kita hanya untuk belajar, maka isi saja localhost atau biarkan default. Kemudian klik tombol continue. Pada langkah ini, teman-teman itu disuruh untuk membuat user dan password. Untuk user dan password sendiri itu sesuai teman-teman saja, sesuai selera teman-teman saja. Untuk user saya itu menggunakan nama saya sendiri, kemudian klik next, kemudian ketikkan nama lagi, nama user. Jika sudah, klik continue. Kemudian isikan password yang mudah diingat oleh teman-teman. Kemudian klik continue. Langkah selanjutnya adalah menentukan zona waktu atau time zone. Karena pada langkah sebelumnya kita telah memilih lokasi di Indonesia, maka pada langkah ini kita itu disuruh untuk menentukan zona waktu. Jika teman-teman berada di WIB, maka teman-teman pilih yang Western. Jika teman-teman berada di WITA, maka teman-teman pilih yang Sentral. Dan jika teman-teman berada di WIT, maka teman-teman pilih yang Eastern. Karena saya berada di WIB atau waktu Indonesia Barat, maka saya pilih yang Western.
Kemudian klik tombol continue. Langkah selanjutnya adalah menentukan partisi. Karena kita menggunakan virtual machine, maka pilih yang GUID, use entry disk, lalu klik tombol continue. Kemudian adalah memilih hard disk yang digunakan. Pilih saja hard disk yang sudah tersedia di VMware, lalu klik continue. Langkah selanjutnya adalah memilih partition scheme. Pilih saja all-in-one in partisi, lalu klik continue. Setelah langkah ini adalah memverifikasi partisi yang telah dibuat. Pilih finish partisi, lalu klik continue. Lalu jika ditanya read change to disk, pilih yes, lalu klik continue. Pada langkah ini, teman-teman klik continue saja. Kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Videonya saya cepatkan, jadi selamat menunggu. Oke teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini, itu menandakan proses instalasi Kali Linux telah selesai. Untuk reboot, silakan klik tombol continue.
Oke teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini, silahkan login dengan username dan password yang telah teman-teman buat tadi. Ini adalah tampilan dari Kali Linux 2021. Dan di sini ada banyak software yang biasa digunakan untuk kebutuhan digital forensik dan penetrasi. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.